Yang bagus waktunya udah deket imsak. Kalau udah lewat waktu imsak, apalagi matahari udah nongol, udah kagak boleh. Sebab itu udah waktunya puasa, bukan sahur. Nggak sholat asar dulu? Ntar telat. Masa nggak sholat? Ntar di sana. Ntar telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ada acara. Fatma kemana? Buka bersama. Bersama siapa? Bersama teman-temannya. Kenapa? Barusan kita ngomong pakai bahasa Indonesia ya? Emangnya sekarang udah lebaran? Ya belum lah. Kok udah pakai baju lebaran? Masa Beni ada-ada aja. Sebenarnya gue nggak puasa. Kenapa? Gue nggak sahur. Kok datang ke acara buka puasa bersama? Kan diundang. Yang mau sholat berjamaah, tempatnya di sana. Salat dulu yuk. Gue males ah. Soalnya kecil. Wudhunya juga rebutan. Gua enggak. Ribet ngulung baju sama ngelepas jilbab. Ntar repot lagi makainya. Buka puasa bersama itu bagus. Dandan yang cakep juga bagus. Cuma kalau kagak sholat gara-gara kagak mau ribet ngantri wudhu atau kagak mau repot sama dandanan. Ini yang bener-bener kagak bagus. Itu dia pengalaman puasa saya yang paling berkesan. Oke. Bang Jai kan udah cerita. Ane juga udah cerita. Jamiat udah cerita. Sekarang giliran ente. Kalau saya, begini ceritanya. Gue pulang duluan ya. Ikut gue, ngantuk. Bang, bareng bang. Kalau Bang Jai pulang, Murtado pulang, saya juga mendingan pulang ah. Makanan buat sahur udah siap? Baru juga jam 2. Abang nanyain makanan buat sahur, bukan jam berapa. Bang. Bangun, Bang. Bang sahur, Bang. Bang. Ntar.
Abang lagi ngapain? Sahur. Sekarang udah jam 6. Sahur itu perlu buat cadangan energi waktu kita. Yang bagus waktunya udah deket imsak. Kalau udah lewat waktu imsak, apalagi matahari udah nongol, udah kagak boleh. Sebab itu udah waktunya puasa, bukan sahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kagak pakai kolak. Di tempatnya Kuati keburu habis. Porodeme hari ini nggak jualan. Kalau di tempatnya Popon kan abang sendiri yang bilang kolaknya kagak enak. Rasa santan sama gulanya kagak kesono, kagak kemari. Terus kolaknya diganti sama apaan? Buka puasa itu bagusnya pakai yang manis. Air tehnya kan teh manis. Di tempat lain nggak ada yang jual kolak. Ada, tapi jauh. Murtado. Apaan, Bang? Assalamualaikum. Gua ada urusan buru-buru, pinjam motor dong. Oh, sebentar, Bang. Saya ambil kuncinya. Ngomong-ngomong, Bang Jai mau pergi kemana? Beli kolak. Allahu Akbar, Abi kemana? Tadi katanya beli kolak. Motor lu mogok nih. Kenapa, Bang? Bensinnya kan penuh. Mana gua tahu. Wah, pantesan mogok. Saluran bensinnya kagak dibuka. Buka puasa itu wajib, tapi kagak wajib pakai kolak. Buka puasa kalau ada, bagusnya pakai yang manis-manis. Tapi nggak mesti kolak. Seadanya aja. Yang penting baik buat kesehatan. Dan yang lebih penting lagi, halal. Yang lain mana? Hah? Yang biasa kesini. Hah? Lu budak. Apaan, Bang? Lu lagi ngapain? Dengerin musik. Musik apaan? Biasa, musik anak muda zaman sekarang. Sini gue pengen denger. Yang lu bilang musik anak muda zaman sekarang kayak apaan sih? Ya ngapain lu dengerin lagu cengeng kayak gini? Lagu orang ngereng-ngerengnya gara-gara patah hati. Ini kan lagi Ramadan. Mendingan lu dengerin yang sebangsanya musik bimbo atau opik. Dengerin musik sekalian buat merenung. Aneh kagak punya CD kayak gitu, Bang. Lu tunggu sebentar, ntar gue pinjemin. Abi tadi bukannya mau pergi ke masjid. Iya, Ngapain balik lagi ngambil CD? tahu dah. Mau diputar di masjid kali. Di sini nih tempatnya orang ngobrol. Kalau dengerin musiknya sendirian kayak gitu, mendingan di rumah aja. Hah? Beuh. Lagi pada ngapain? Oh, gue lagi ngajarin dia. Mendingan dengerin lagu-lagu rohani daripada dengerin lagu cengeng orang yang ngereng-ngereng gara-gara patah hati. CD apaan? Ya?
Bajakan. Iya, emang kenapa? Dengerin lagu-lagu rohani itu bagus. Sebab lirik-liriknya punya nilai-nilai bagus. Tapi kalau CD-nya CD bajakan, kayaknya kagak bagus. Soalnya barang bajakan itu barang yang lahir dari tindakan kejahatan. Baru pulang. Lu kan tahu gua kerjanya siang. Kalau sore berarti baru pulang. Masa baru berangkat? Tadinya ini ke rumah, tapi kebetulan udah ketemu di sini. Tumben lu mau ke rumah gua. Ada apaan? Mau nyampein undangan buka puasa bersama dari Haji Jamroni. Sekalian ngasih santunan sama anak yatim. Mau ngajak buka puasa bersama apa mau pamer? Pamer apaan? Pamer kalau dia mau ngasih santunan sama anak yatim. Kagak baik nyangka yang kagak-kagak. Ya, lu nasihatin gua. Bukan nasehatin, ngingetin. Sama aja. Terus gimana? Apaannya yang gimana? Mau datang kagak ke undangan Haji Jamroni? Insya Allah dah. Bang, diundang Haji Zamroni? Diundang? Barusan Sabeni ngasih tahu. Oh, abang mau datang apa kagak? Insya Allah. Insya Allahnya, insya Allah apaan? Haji Zamroni ngundang. Sabeni yang ngasih tahu. Acara apa? Buka puasa bersama, sekalian kasih santunan buat anak yatim. Terus abang mau datang? Tadi abang bilang sama Sabeni, insya Allah. Terus abang mau datang? Kagak. Kenapa? Abang males. Haji Zamroni ngundang cuma pengen pamer. Dia punya duit, bisa ngejamu tetangga-tetangga buat buka puasa. Terus dia juga bisa kasih santunan sama anak yatim. Kalau abang emang kagak mau datang, kenapa bilang insya Allah? Kalau kita berharap Allah ngasih izin sama kita buat memenuhi undangan, ngasih karunia panjang umur, ngasih nikmat sehat, ngasih keleluasaan waktu, kita bisa bilang insya Allah. Itu doa. Tapi kalau emang nggak niat untuk memenuhi undangan, ogah datang, ngapain bilang insya Allah?